Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam menjaga kerukunan antar umat beragama Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dan Katolik. Dengan hadirnya Pancasila mampu mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ya. Nah, ingatlah perjuangan para tokoh-tokoh seni budaya, para kiai ulama yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia ini busur panah, jumlahnya 2. Pak Soekarno itu luar biasa. Doaku buat Pak Haji Prabowo dan Ibu Siti Hadianti jadi presiden dan sebagai ibu negara. Nah, kenapa Gibran Rakabuming itu harus diganti? Ini simbol siloka. Busur panah jumlahnya 3, 1, 2, 3. Sejak virus corona ini aku ikuti jejak perjalanan Joko Widodo yang saya hormati. Nah, doaku buat ketumku Pak Yabto sehat afiat, panjang umur dari Ormas Pemuda Pancasila. Busur panah jumlahnya 3 ini 1, 2, dan 3. Ini percakapan khusus. Harto panggil Jenderal Abdul Harus Nasution ke sini. PKI hurufnya 3. Soekarno itu lebih percaya kepada Harto. Kenapa Ormas Pemuda Pancasila ini sebagai penyanggahnya Ibu Pertiwi ini? Kalau melihat Indonesia terjadi apa-apa, lihatlah Ormas Pemuda Pancasila ini. Inikah disebut penyanggah Ibu Paku Buminya Indonesia. Ormas Pemuda Pancasila ini percakapan khusus antara Soekarno, Harto, dan Jenderal Abdul Harus Nasution. Soeharto itu adalah didikan Soekarno. Jenderal Sudirman dulu perang gerilya. Nah, kita itu harus tengok sejarah. Soekarno, Harto, Jenderal Sudirman itu berjuang untuk rakyat. Mahkamah Konstitusi yang pertama mendirikan Mahkamah Konstitusi 3 pilar ini PDI, yaitu Ibu Megawati yang saya hormati, sehat afiat panjang umur. Sejak virus corona, Ibu Megawati yang aku ikuti jejak Joko Widodo. Nah, Mahkamah Konstitusi gunanya untuk apa? Kebenaran dan keadilan, kesejahteraan rakyat kecil. Tetapi Joko Widodo mengendalikan Mahkamah Konstitusi ini demi seorang rakyatnya, demi keluarganya, yaitu Gibran Rakabuming dijadikan wakilnya. Nah, kelapa ini siapa? Kelapa itu ada di atas, yaitu Joko Widodo. Pak Haji Prabowo ada di bawah, dikendalikan oleh Joko Widodo. Semua partai yang ada di sini dikendalikan oleh Bapak Joko Widodo ini. Demi seorang anaknya untuk dijadikan wakil presiden. Ini masalahnya. Ya. Kalau presiden mengendalikan Mahkamah Konstitusi, hukum pun akan tumpul. Rakyat yang akan menderita. Karena hukum bisa dibeli dengan ini apa? Allah itu ada di atas. Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, tunggal 1. Allah itu ada di atas. Surga di bawah neraka. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusikum wa ahlikum naron. Lindungilah keluargamu dari api neraka ini. Maka untuk itu ini akan jadi korban demokrasi Joko Widodo. Dijadikan kambing hitam, kuda hitam. Memainkan peran ini, anak catur ini. Mainkan anak catur. Demi seorang anaknya Gibran Rakabuming dijadikan wakil presidennya. Ini dikendalikan oleh Joko Widodo di bawah kekuasaan
Joko Widodo. Kalau seandainya hukum bisa dibeli dengan uang, kasihan rakyat kecil toh. Kaki ini ada di atas dikendalikan sebagai alat transportasi, pingin berkuasa. Itulah Joko Widodo yang saya hormati. Renungkan baik-baik. Kenapa dulu kibarkan Kang Sapna, Pak Anies Baswedan di sini busur panah ke atas? Kulihat pergerakan Bapak Joko Widodo memainkan catur-catur. Hati-hati Joko Widodo yang saya hormati. Di sini ada patih, di sini ada benteng. Nah, demokrasi ini harus dirubah. Yang jadi korban adalah ini Pak Haji Prabowo. Dijadikan korban, dijadikan kambing hitam dan kuda hitam demi dia berkuasa, yaitu Joko Widodo yang saya hormati. Mari kita sama-sama bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah, takut kepada Allah di bawah neraka. Takutlah dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inikah problem masalahnya yang terjadi di Ibu Pertiwi ini? Pembangunan kereta api cepat luar biasa, tetapi jangan kau pinjam uang itu dari negara Cina. Coba bongkar. Kereta api cepat itu milik Indonesia atau milik Cina? Nah, ini untuk para tokoh seni budaya, para kiai ulama, kalian harus bangkit. Nusantara ini hati-hati serigala berbuluh domba. Lihat, tengoklah ke belakang ini, busur panah. Di sini Belanda, di sini apa? Datang para serigala berbuluh domba. Belanda itu di mana? Sampai keturunan Yaman mengendalikannya. Di sini busur panah mengendalikan. Pingin menguasai Ibu Pertiwi ini. Lihat perjuangan Pangeran Diponegoro di belakang. Kita itu harus paham. Tengoklah perjuangan Pangeran Diponegoro. Belanda datang ke Indonesia, menciptakan sistem wadah di sini. Keturunan Yaman. Nah, Utsman bin Yahya itu adalah siapa? Dialah antek-antek Belanda dulu. Perjuangan Pangeran Diponegoro. Karena Ibu Pertiwi ini mayoritas umat Islam. Lihat perjuangan Pangeran Diponegoro dulu. Lihat, tengoklah perjuangan Jenderal Sudirman. Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman itu berjuang untuk Ibu Pertiwi ini, untuk rakyat jelata. Di sini Belanda dulu, perjuangan Belanda di sini. Keturunan Yaman datang ke Indonesia menguasai Ibu Pertiwi ini. Hati-hati dengan predator. Menghapus jejak perjuangan para leluhur kita. Makanya, wahai para tokoh seni budaya, para kiai ulama, bangkit. Inilah kebangkitan Nusantara, kebangkitan para tokoh-tokoh seni budaya, para kiai ulama. Tengoklah ke belakang. Bagaimana perjuangan Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Di sini datang keturunan Yaman, pingin berkuasa, menguasai Ibu Pertiwi ini. Nah, yang berjuang waktu itu ada siapa? Pribumi, karena Indonesia mayoritas agama Islam. Sampai bisa mengelabui Belanda, mengendalikan keturunan Yaman ini. Nah, menguasai apa? Rempah-rempah Ibu Pertiwi ini. Karena Indonesia itu adalah kaya raya. Sekarang di mana? Korupsi diperbanyak. Mahkamah Konstitusi dikendalikan oleh Joko Widodo. Demi seorang anaknya. Inikah yang disebut kebangkitan keluarga? Ini kan disebut kebangkitan pohon kurma, pohon kelapa. Tenggelamkan Anies Baswedan.
Ganjar Pranowo, tenggelamkan demokrasi Joko Widodo. Puan Maharani, Pak Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, bantu Pak Haji Prabowo, tenggelamkan demokrasi Joko Widodo. Karena Joko Widodo ingin berkuasa. Menuju IKN. Oligarki ada di atas, mengendalikan Joko Widodo. Lihatlah perjuangan ke belakang. Soeharto itu mampu mengendalikan oligarki. Sekarang mah di mana? Joko Widodo dikendalikan sama oligarki. Inikah masalahnya? Ya, untuk itu salam kepada Angkatan Darat, Angkatan Udara, Marinir, Angkatan Laut, Kopassus dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan harinya Pancasila mampu mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ganti wakil presidennya. Jangan sampai Pak Haji Prabowo dijadikan kambing hitam, kuda hitam oleh Joko Widodo. Pingin berkuasa sama dengan apa? Itu demokrasi Firaun. Tenggelamnya demokrasi Firaun. Itu aja lah Tikang Sapna ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.